saya Bella Samosir dengan NIM 213304010362. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Prima. Saya akan membawakan materi tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosir. Saya dari kelas 2 pagi D. Dengan topik analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Pertama, mari kita bahas pengertian dari data, informasi, elemen sistem, sistem informasi, dan analisis, desain, dan implementasi sistem informasi. Pertama, mari kita lihat pengertian dari data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Selanjutnya, pengertian dari informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian dari elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur, dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Selanjutnya dapat kita lihat pengertian dari sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis sistem dan implementasi sistem informasi dapat diartikan sebagai proses yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Adapun sejarah perkembangan sistem, dapat kita lihat perkembangan sistem informasi. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna ataupun pelanggan, maka dibutuhkannya sebuah tata cara ataupun metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa yang akan datang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya ada 3. Yang pertama dapat kita lihat kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, ada meraih kesempatan atau opportunity, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunity atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang terakhir ada instruksi-instruksi atau direktif
perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya yang pertama, keluhan dari pelanggan, yang kedua, pengiriman barang yang sering tertunda, ketiga, pembayaran gaji yang terlambat, keempat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, yang kelima, tanggung jawab yang tidak jelas, keenam, waktu kerja yang berlebihan, ketujuh, ketidakberesan kas, kelapan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, 9. Banyak pekerja yang menganggur, 10. Kegiatan yang tumpah tindih, 11. Tanggapan yang lambat terhadap konsumen. Ke-12 ada kehilangan kesempatan kompetisi pasar. Ke-13 kesalahan manual yang tinggi. 14 persediaan barang yang terlalu tinggi. 14 pemesanan kembali barang yang tidak efisien. Yang terakhir ada biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Selanjutnya, adapun tujuan dari pengembangan sistem yaitu untuk performan atau kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan respon time yaitu rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan tambahan dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi, peningkatan terhadap efisien operasi, pelayanan atau servis, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, metode, praktik terbaik siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang dilakukan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya, pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem antara lain. Pertama, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama, serta keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Adapun tahapan pengembangan sistem, secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali juga disebut sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development dan Prototyping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman
sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan suatu sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan dan hasil kegiatannya. SDLC ini mencakup kebutuhan, validasi, pelatihan, kepemilikan, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunaannya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta mudah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Sistem initiation adalah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya akan berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Sistem analisis adalah suatu studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang dikerjakan, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknik alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak baru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka, penggunaan, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Terakhir adalah sistem implementation adalah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem baru dan menempatkan ke dalam operasi, selanjutnya dilaksanakan pengujian. Adapun prinsip pengembangan sistem, yang pertama ada melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Maka, dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik. Mempelajari dan memahami masalah, konteks, dan pengaruhnya. Mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah solusi. Mengidentifikasi solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik. Merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dengan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekatkan semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga ada bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah
Definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis kebutuhan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian serta instalasi dan pengujian. Keempat, mendokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai dengan proses tersebut selesai digunakan. Yang kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur, teknologi informasi, enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Keenam, kelola proses dan proyek. Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap kirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses perlingkupan perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal pengembangan suatu sistem tertentu memerlukan modal yang lebih besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu tersendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi dan investasi yang terbentuk berupa bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyimbangkan biaya seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengorganisasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Ke-8, membatalkan atau merevisi lingkungan pendekatan creeping commitment dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tepat waktu proyek disesuaikan, mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. Kesembilan, membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam kebagian-bagian subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Yang terakhir ada mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berupa setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem yang A, ada produk. Produk merupakan produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. B, proses merupakan proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Masuk ke topik tim pengembangan sistem informasi. Yang pertama, project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua, sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemungkinan mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi.
Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dan suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dan memahami kebutuhan user. Yang ketiga, sistem desain. Desainer yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Keempat, programmer yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang terakhir ada software quality assurance yaitu orang yang bertugas untuk memastikan sebuah proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.